This story stays with me. Nah, akhirnya alhamdulillah IWB bisa nge-share buat sampean semuanya komparasi head to head antara ZX 4RR melawan ZX 25RR. Sekarang sampean komen dulu sebelum IWB bahas yang ZX 4RR yang mana, yang ZX 25RR yang mana. Ayo, sampean komen. Ayo, kelihatan nggak kira-kira perbedaannya? Karena memang ini adalah kasta sama-sama tertingginya, yang mana dua-duanya sudah manut model double RR. Oke Kang Mas, sudah tahu jawabannya belum? Pastinya Cak, yang depan adalah yang 25R, sementara yang belakang adalah 4R. Sampean pasti bergumam, wah Cak IWB, kok kembar banget sih ya? Memang Kang Mas, kalau sampean lihat secara sekilas, suka nggak suka, bagaimanapun nama juga basis dari molding-moldingnya sama, desainnya sama, tentu saja secara looksnya juga sama. Tapi kalau kita oprek secara detail, pasti sampean menemukan perbedaan yang sangat kelihatan gitu ya. Yang pertama Cak, kita akan oprek first differentiation. Aduh, ini suara habis nih, masalahnya kita live streaming dulu tadi. Sekarang kita mencoba review lagi, nggak masalah Cak. Kita puasa tetap semangat Cak, yang penting sampean puas, IWB lemes nggak masalah. Oke, kita geber. Oke, yang pertama Kang Mas, perbedaan yang paling terasa adalah bagian pengereman. Yuk, sampean itu di sini Cak, IWB sengaja nih jejer ini. Nah, untuk yang Kawasaki ZX 25RR, sampean akan menemukan bahwa pengeremannya hanya ada satu disc brake. Ini adalah single disc brake bagian sebelah kanannya. Dan kalau tipenya sama-sama radial monoblok 4 piston, kalau sama nanya mengenai kepakeman, wes ora usah ditanya, jos giandos, ngejos tenang. Jadi kalau sama ngerem, cet, langsung nyut. Pertama kali dulu IWB sempat ngetes di Sentul, itu sempat kaget Cak. Karena responnya itu sekali colek, langsung gitu. Wah, remnya pakem Cak, 4 piston nggak bohong. Presisi ya, pakem. Dan kalau sama nanya mengenai ukuran, memang betul. Jadi ukurannya dibandingkan dengan ZX 4R sebenarnya walaupun dia satu piston, jangan khawatir Cak, karena Kawasaki sudah memberikan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan yang ZX 4R. Jadi walaupun satu disc tapi pakemnya jos gandos ya. Tapi kalau sama nanya apakah mendingan ini Cak IWB daripada yang dual disc, yang enggak lah Kang Mas, tetap yang dual disc. Karena IWB tadi sempat ya dorong, rem kaget, nyut, berhentinya nyut tenan ya. Jadi memang beda. Jadi yang pertama adalah bagian area sini berbeda, bahwa untuk yang ZX 25R R ya, pokoknya IWB nyebut R itu sebenarnya RR ya maksudnya, karena kepanjangan Cak kalau mau double R itu ya, ZX 25R, udah itu aja ya. Itu yang jelas adalah bagian disc brake-nya. Sementara yang RR, nah kita ke sini Cak. Yang RR Kang Mas, fix menggunakan model double disc brake bagian depan. Jadi ada dua kiri kanan dengan ukuran 290 mm ya, mungkin agak kecil, sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang 25R disc brake-nya ya. Akan tetapi dia ada dua, dan feel-nya pada saat kita ngerem, magnetnya tuh lebih ngejos ya biasanya. Pokoknya kita ngerem set itu lebih pakem, lebih presisi. Dan kalau sama nanya pula mengenai tipe, untuk kalipernya itu sama. Jadi dia model radial monoblok dan 4 piston, artinya kalau dua-duanya ini ada 8 piston totalnya ya. Itu yang pertama. Terus apa meneh Cak IWB? Yang kedua adalah, kok lemes Cak belum ya. Saya ambil nafas dulu. Soalnya nggak sore semalam nih Cak, cuma minum doang ya. Kena macet lagi berangkat, jadi curhat nih Cak. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua adalah dari sisi apanya? Knalpotnya Kang Mas. Nah, Cak IWB ngarang nih knalpotnya sami mawon loh. Sampai jangan salah nih Kang Mas. Knalpotnya memang tipenya sama, dimana knalpot yang paling baru sudah menganut model kayak ala-ala ZX 10R yang lebih gede, lebih panjang. Tapi coba sampean amati secara teliti. Coba amati teliti, ayo. Coba IWB tantang sampean amati dengan teliti. Apa sing beda, ayo. Udah dapat belum? Nah, kalau sampean teliti pasti sampean bisa menjawab, yakni adalah panjangnya Cak. Nah, ZX 25R ini cenderung lebih pendek untuk ukuran knalpotnya, sementara yang ZX 4RR itu lebih panjang. Jadi size untuk silencernya tuh kelihatan dari sininya Cak. Nih ya, dari cover silencernya ini gapnya sampai segini nih, ya kan, kelihatan nggak? Panjang dia ya. Sementara untuk yang ZX 25R itu pendek, ya kan, kelihatan kan? Sudah kelihatan belum kira-kira? Kalau nggak kelihatan kita lihat dari atas nih Wan, coba Wan sini Wan, dari atas nih Wan. Jadi ini kelihatan sini Cak, segini doang jaraknya ya, ZX 25R.
Oke, dari sini ya kita lihatnya. Karena ini komponennya sama yang ini. Segini doang ya. Tuh. Sementara ZX yang 4RR itu tuh panjang banget. Ya kan? Sekarang sama tahu ya. Saman jeli berarti hebat. Yang bisa jawab tadi Saman jeli, yang nggak bisa jawab berarti Saman nggak sahur kayak IWB. Oke? Nah, next apalagi Cak IWB? Kalau sampai nanya mengenai frame-nya, engine-nya sami mawon Cak. Bahkan fitur-fiturnya juga sami mawon. Sama saja, nggak ada yang berbeda. Pas beam-nya, select-nya dari sisi riding mode-nya, panel-panelnya sama, semuanya sama, grip-nya sama. Tapi Cak, Saman harus tahu, jalurnya ini berbeda Cak. Ini dia nih. Jadi bagian ujungnya stabilizer ini berbeda. Dimana untuk yang ZX25R ini cenderung agak kecil ya. Jadi kalau kita perhatikan porsinya segini aja nih Cak. Nah, jadi yang apa ya? Kita jabrinya lebih kecil aja. Sementara yang ZX4R itu lebih besar stabilizernya. Lihat nih. Jadi lebih jumbo. Makanya dia nggak tenggelam kan. Ini berhubungan dengan getaran engine yang mana Kawasaki memberikan stabilizer yang lebih besar supaya vibrasi mesin dengan yang lebih kan gede nih, engine-nya lebih gede. Jadi piston-pistonnya lebih gede, pasti getarannya lebih gede ya dibandingkan dengan yang 250 cc, tapi Kawasaki pintar. Jadi feel kita masih terasa halus aja karena mereka memberikan stabilizer yang lebih besar pula. Jadi ini sangat penting, jalurnya lebih gede Cak. Apa meneh Cak IWB? Yang paling penting lagi adalah ukuran ban Cak. Jadi bannya sama-sama sport make, tapi untuk yang ZX25R itu adalah 110 depan dan belakangnya 150. Sementara yang ZX4RR maka menggunakan size lebih besar satu tingkat. Yang depan 120, yang belakang 160. Ini cukup terasa ya perbedaannya. Lihat nih, jadi lebih mekar kiri kanan. Terus, apalagi Cak IWB? Wah, sampai nafsu banget sih semuanya apalagi. Pokoknya, CC engine-nya beda, harganya juga beda. Yang mana untuk ZX25RR ini menggunakan mesin 250 cc 4 silinder dengan ledakan tenaga di angka 51 PS ya. Sementara yang ini, yang ZX4RR, ledakan tenaganya di angka 77 PS pada saat rem R menyala, maksimum powernya tanpa rem R di angka 75 PS. Itu ya yang paling penting. Dan, nah ini ya, Saman pasti kalau nggak jeli juga nggak tahu nih. Perbedaan apa lagi Cak IWB? Ini dia nih, windshield untuk yang ZX25R justru dia menggunakan mode smoke. Jadi agak gelap ya. Sementara untuk yang versi 4RR ya, ZX4RR ini bening. Jadi kalau tipikalnya sama sih ya. Ini memang dari Thailand langsung Cak, Thailand langsung, shape-nya sama, nggak ada beda, warnanya aja yang beda. Kawasaki tuh lumayan unik ya, ini harganya lebih tinggi, tapi kalau kelengkapan Saman harus berbangga loh dengan ZX25R. Karena kenapa? Tank pad protector, di sini sudah ada nih, ala-ala karbon. Nah, ya toh, ini sudah mendapatkan sampean yang ZX25R, dan juga sudah ada frame slider di sini Cak. Nah, oke. Sementara ternyata yang ZX4RR, ini ternyata Saman belum dapatkan, Saman harus beli lagi nih Cak. Kalau stripping semuanya ya sami mawon lah, hanya beda di ZX4-nya aja semuanya, sementara yang itu ZX25 ya. Jadi ini masih belum ada tank protector, termasuk juga belum ada frame slider. Jadi itu ya kalau sama nanya. Dan bedanya lagi adalah ini dijual hanya 40 unit se-Indonesia 1 tahun ini, sementara itu bebas. But you hurt me so much that I had to leave you. Girl, I thought that you better would be part. Nah, jadi itu yang menjadi perbedaan, dan sekarang yang paling beda adalah ledakan tenaganya, suaranya, dan juga lentingan RPM-nya. Kita tes ya. Pertama kita akan nyalakan dulu yang ZX25R. Ya, kita nyalakan. Dan Saman, oh ya ini disetting sama-sama defaultnya di sport mode ya kalau Saman nanya. Jadi semuanya fair. Seperti apa suaranya? Kita coba rasakan. Oke, nah seperti ini ya. Sama denger ya. Sama denger suaranya ya. Jadi ini buat gambaran sampean mengenai perbedaan suara pada saat sama-sama standar. Jadi ini sama-sama standar dan IWB nggak bisa bayangin kalau nanti diganti dengan menggunakan exhaust free flow ya. Suara seperti ini. Keren, tapi agak triple dibandingkan dengan kakaknya. Kita coba gas sedikit ya.
Oke ya. Langsung kita ke ZX4RR. Saman rasakan perbedaannya. Kita nyalakan ya. Dan Saman harus dengarkan secara seksama kalau perlu pakai handset. Langsung gitu. Soalnya ada lo ngebas, Cak. Dengar nggak sampean? Langsung berbeda. Ini lebih menggema, lebih ngebas, lebih besar. Pistonnya lebih gede, pastinya beda. Kubikasi lebih gede. Lentingan RPM-nya lebih parah, Cak. Ini kayak jadi males banget gitu. Ya, coba ini ya. Terasa nggak sampean? Sekarang sekali lagi ini. Wah, wesak disawat sama tetonggo nanti, ya. Jadi fix ya, Kawasaki tidak hanya menjual CC, Kawasaki nggak hanya menjual speed saja, tapi memang secara feel pada saat kita mendengarkan, sound, adrenalinnya berbeda. Termasuk RPM-nya pada saat kita tendang ya, pada saat kita buka itu lebih cepat, bet gitu. Kalau ini kayak setelah kita ngerasain yang ini, ya tendangan RPM-nya pakai ini kayak males gitu. Ada kurang aja tenan. Jadi BB nggak bisa bayangin kalau ini menggunakan Akrapovic atau mungkin Yoshimura, pasti top tenan ya. Jadi gitu kira-kira, Cak ya. Mungkin itu aja kasih informasi buat sampean. Oh, kita puterin dulu dong, puterin ya. Jadi kalau sampean lihat dari samping kanan seperti ini, coba Wan dari depan Wan. Lihat dari depan seperti ini memang serupa tak sama dan ini memberikan feel dari samping sini. Wan coba Wan sini Wan. Nah, ini Cak Gilku ini selalu baik hati membantu IWB nih ya. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau saya menanya ke IWB, Cak IWB pilih mana? Cak, ya kalau IWB sendiri tahu ada ZX4R pasti dulu ya beli ya ZX4R. Tapi ya karena baru tahu sekarang ya it's okay. Apalagi motor ini memang dijual terbatas dan walaupun sampean punya uang belum tentu bisa membeli motor ini. Semoga saja ke depan Kawasaki Indonesia akan menambah line up-nya sehingga sampean semuanya akan bisa membeli motor ini pada saat punya uang langsung bisa beli tanpa tidak usah menunggu diundi. Gila ya. Jadi informasi Kawasaki Kang Mas sampean hebat loh. Limited hanya kuota 40 unit ya se-Indonesia. Ternyata yang masuk pada saat reservation kemarin dibuka di bagian scanning barcode-nya tembus di angka 600-an yang sudah order. Ini kan bikin mumet Kawasaki Indonesia dan juga bikin kaget Jepangnya pula. Indonesia kok dilawan Kang Mas ya. Jadi sampean nggak usah meremehkan kalau memang produknya bagus pasti dikejar. Makanya kita akan lihat seperti apa sepak terjang lainnya karena Kawasaki saat ini memang luar biasa. Lead don't follow, nggak main-main. Pokoknya orang peduli Cak mau laku mau nggak, penting kita jualan ya seperti ini. Hebatnya Kawasaki itu. Jadi mereka inovasinya tuh nggak hanya aduh udah deh, yang penting ini kita harus jual nih. Kalau lain-lainnya kan kita lihat mana yang memberikan cuan banyak. Tapi kalau Kawasaki itu nggak tahu deh, first mover dia nggak peduli dan ternyata memang selama ini gebrakannya mereka selalu membuat kita tuh ngiler. Ya itu aja informasi dan benaran komparasi antara ZX25R melawan ZX4R. Semoga mencerahkan sampean semuanya dan seperti biasa kalau sampean suka video ini sampean like, share dan subscribe. Ojo lali sampean sholat 5 waktu karena yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam segendos.